Gue curiga kenapa kameranya adalah kamera depan, karena dia sudah mengatai dirinya sendiri gitu, kayak orang-orang tolol ini lah, gue di situ gitu. Nah ini, sampailah kita ke sebuah perkara yang aduh ya Allah, kenapa sih dunia udah rusak begini. Waktu gue pertama kali ngeliat perkaranya ini lucu banget, karena ada seorang begal yang merampas seseorang di jalan. Ternyata yang dia rampas adalah istrinya. Begal ini beraksi rampas HP dan motor, ternyata korbannya istrinya sendiri. Kata ternyata ini kan ngebikin orang mikir kayak, wah si begal ini nggak tahu kalau yang dirampok itu istrinya gitu. Pria berusia 38 tahun tersebut ditangkap di Jalan Melati, tepatnya di depan Gor, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kasus curas tersebut, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, bermula saat korban berkendara di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintaro. Herman mengikutinya dari belakang lalu menghadang korban, kemudian menarik rambut korban, lalu merampas handphone serta sepeda motor yang dikendarai korban. Korban Nur Wahidah ini adalah istri yang dinikahi secara siri oleh terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku sedang kami amankan di Mapolres Bulukumba guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Film yang bagus, istriku adalah korban begalku. Jangan biarkan scriptwriter Indosiar melihat ini, tolong. Nanti dijadiin kisah nyata gue. Alah. Nah, setelah gue cari tahu lagi, setelah Ara tadi ngasih tahu tentang beberapa perkaranya sendiri, ternyata kejadian ini disengaja. Bukan yang dia tiba-tiba tidak sadar kalau itu istrinya. Enggak, dia sadar kalau itu adalah istrinya. Jadi informasi yang beredar, pelaku kesal karena sang istri sudah tidak mau lagi tinggal bersama di Kabupaten Sinjai. Pasangan ini sama-sama mengakui hubungannya sudah tidak harmonis lagi. Akibat ulahnya itu, saat ini Herman harus mendekam di Mapolres Bulukumba untuk sambil menunggu proses hukumannya. Mereka berantem. Aduh ya Allah. Orang kan kalau biasanya berantem paling cekcok gitu. Kalau misalkan mau pisah, saya talak kamu, kita pisah ranjang, selesai gitu. Ya mungkin masih ada kerumitan lain, tapi ya udah gitu. Berantemnya dibegal. Iya, ini bener yang kamu bilang, maksudnya dia gimana ngadangnya gitu. Kalau misalkan dia kan mengikutinya dari belakang dan menyalip Nur Wahidah lalu menghadangnya. Konteks menyalip itu kan harusnya menggunakan sepeda motor juga dong, mengingat si cewek ini bawa motor. Tapi kenapa si laki-laki ini lalu mengambil motor yang dikendarai Nur Wahidah? Motor dia dikemanain? Gak mungkin dong ada scene, ada adegan di mana ada rampok. Wah, saya akan maling orang itu, saya akan rampok HP-nya dan motornya. Dia disalip, HP-nya diambil, motornya diambil. Itu kan namanya bukan ngambil motor, tapi nuker motor. Apalagi kan dihadang di depannya. Otomatis dia mesti mundur dulu dong. Kan capek ya kan. Anjing, tahu gitu tadi gua nggak hadang di depan ya kan. Mundurin motor jalan gitu. Aneh banget. Tapi kemungkinan dia jalan, lari gitu. Berhenti. Swiper jangan mencuri, berhenti gitu. Terus aneh banget, aneh. BTW ini gue nambahin ketika gue lagi ngedit. Jadi ternyata semua itu terjadi. Aja gue baru nge-fuck, lucu banget. Jadi intinya tuh mereka berdua ini lagi berantem. Lagi berantem kayak cekcok gitulah, karena kan dikasih rit, terus si ceweknya nggak mau tinggal bareng lagi kan. Terus setelah diinterogasi, si cowok ini bilang kalau dia itu sebenarnya pengen ngambil motor sama barang-barang istrinya supaya istrinya tuh bakal ngikutin dia gitu. Jadi biar si istri ini balik lagi mau ngikut dia lah gitu intinya. Jadi kayak gimana sih, kalau lu nggak ada motor kan harusnya lu bakal ngikutin dia kemana gitu. Jadi kayak lu naik aja gitu, nurut. Tapi si istrinya malah ngambil ngambil keputusan lain, kemudian ngelaporin dia ke polisi.
karena udah ngalamin kerugian 8,4 juta karena motor sama HP-nya diambil. Harapannya dia dikejar sama itu istrinya. Rupanya istrinya malah melapor ke Polres. Lucu banget. Masalah rumah tangga dibawa ke ranah hukum, lu ada aja Wawan aja. Yalah. Tapi ya itulah, mantep. Hati-hati ya kalau berantem lu, ya lah berantem bawa-bawa polisi lu, gila. Jadi saya ucapkan mohon maaf, beri maaf kepada para media dan yang ada di luar sana, para netizen. Sekian, terima kasih. Dan saya secara hukum atau Mas Nawi akan menjadi duta masker prokes yang akan jalankan bukan masjid ini, Indonesia, milih mana? Duta prokes. This one is even funnier than Lo kalau gue tuh entah kenapa tidak menyukai konsep ini. Kita berbicara seperti ini ya, seperti apa yang orang-orang lain pikirkan. Gue tuh kayak lagi berusaha untuk berpikir secara naluri dan sadar gitu. Gue pikir di dalam kepala gue yang seharusnya menjadi duta akan sesuatu adalah orang yang bagus dalam hal itu, karena dia tahu seluk-beluknya apa dan gimana supaya dia bisa menjelaskan ke orang-orang kenapa sih kita harus pakai masker. Oh, karena gini. Dia tahu penjelasannya. Sama halnya kayak bukan ketidaksukaan apa ya, kelucuan yang terjadi ketika ada orang yang melanggar lalu lintas dengan freestyle di jalan tapi dijadikan duta keselamatan lalu lintas. Kenapa tidak orang yang menjalankan lalu lintas dengan baik yang dijadikan duta lalu lintas supaya dia tahu kebenarannya tuh yang kayak apa dan dia bisa ngasih tahu ke orang lain gitu. Kalau misalkan ada orang di luar sana dia bikin salah terus dijadiin duta, landasan dia untuk menjalankan duta-dutaannya itu apa gitu. Kayak misalkan let's say dia oke lah dia jadi duta masker prokes gitu-gitulah gitu. Terus kemudian dia menyuruh orang menggunakan masker, tapi orang yang diomelin adalah dia yang sebelumnya. Apa yang harus dia bilang gitu? Pak, kita harus menggunakan masker. Apa lu masker? Keluar lu masker gitu. Pak, kita harus ada gitu. Pilihlah orang yang berkompeten dalam hal tersebut untuk dijadikan duta agar supaya gak tuh bahasa Indonesia gue diomelin sama Bu Siti ntar. Supaya si orang ini bisa ngasih tahu mana yang benar dengan landasan pengetahuan yang dia punya. Supaya dia menjadi beban. Iya, maksudnya gini loh, kalau misalkan kita diberikan jabatan supaya kita memiliki beban akan sesuatu dan tidak mengulangi itu, duta kan fungsinya untuk ini loh, untuk apa sih? Kita cari deh pengertian duta. Duta itu tuh tugas untuk melakukan tugas khusus, utusan, misi. Dia memiliki misi supaya orang-orang bisa menggunakan masker. Kenapa nggak semua orang jadiin duta kalau gitu? Supaya orang itu punya beban agar dia tidak melakukan hal itu kembali gitu. That would be great. Wah, kamu jadi duta keselamatan lalu lintas supaya kamu malu kalau misalkan kamu melanggar lalu lintas. Semua orang dijadiin duta biar kagak ada yang ngelanggar. Kan gampang. Ada insentifnya nggak ya? Coba kamu cari deh syarat-syarat menjadi duta. Syarat-syarat menjadi duta. Yang kemarin aja tuh yang keselamatan lalu lintas. Syarat-syarat menjadi duta keselamatan lalu lintas adalah memahami peraturan lalu lintas yang ada, sehat jasmani dan rohani. Kalau yang kayak gini kan dia kepalanya tuh. Itu sama halnya kayak perkara si ini. Dia intinya masuk mall,
kemudian menggoblok-goblokin orang di dalam mall dengan alasan orang-orang itu pada pakai masker. Pakai masker ya dia ya. Oh, orang-orang tolol ini lihat. Kenapa Anda tolol sekali? Hah? Banyak orang pakai masker aja Juan. Juan nggak pakai masker. Oh, Masuk ada cilik ini masuk ya. wong goblok. Yo, aku wong goblok ya masker iki lho. Iki wong goblok kayak iki, wong goblok. Hah? Kalau lu pikir kayak nggak pakai masker adalah hal yang lu rasa benar, ya lu jangan ngegoblok-goblokin orang lain karena mereka pakai masker. Masalahnya adalah ketika dia ditanya sama pihak kepolisian, apakah ketika pertama kali masuk lu pakai masker gitu, kenapa lu dibolehin masuk padahal lu nggak pakai masker? Ternyata jawaban dia adalah dia waktu masuk tuh pakai masker. Ya berarti lu juga goblok. Iya dong. Dia ngata-ngatain orang goblok pakai masker. Lalu pakai masker cuma buat demi masuk ke mall, sampai dalam mall lu buka. Ya gimana? Pakai masker ya dia ya. Oh, orang-orang tolol ini. Pakai nada lagi. Orang-orang tolol ini. Gua curiga kenapa kameranya adalah kamera depan, karena dia sudah mengatai dirinya sendiri gitu, kayak orang-orang tolol ini. Lah gua di situ gitu. Astaga. Ketika lu punya kegoblokan ya, simpen kegoblokan itu buat diri lu sendiri gitu. Dia disebar loh, ditaruh di ini Instagram story apa TikTok sih? Setahu gue sih IG story ya. Harusnya IG story. Astaga, lucu banget ya Allah. Nggak lama kemudian dia pun dicari. Dan dicarinya tuh pakai metode-metode yang cukup pintar gue rasa. Jadi dia dicari dulu CCTV mall. Ketika dia masuk tuh pakai mobil apa. Terus dicek plat nomornya berapa. Terus dicari tahu rumahnya di mana. Dan akhirnya ya udah ketangkep aja. Mobil bagus, mobil mahal, nalarnya kagak jalan. Kemudian ditangkap di rumahnya. Dan ketika ditangkap dia pun membuat klarifikasi. Kok Anda Anda bisa masuk itu di mall mana kejadiannya? Di Supermall. Supermall Surabaya. Jam 17. Jam 5 sore. Loh, kamu pada saat itu merekam video itu nggak pakai masker, itu memang masuk ke mall itu nggak pakai masker? Pakai. Tuh kan? Kamu pakai masker? Pakai. Pakai masker, tapi di dalam pada video kamu lepas masker. Iya. Tujuannya apa? Awalnya iseng sih saya. Iseng. Ini drop ini aja gitu. Drop ininya mengenai Kan nama saya yang merasa terganggu akan statement saya bahwa orang yang memakai masker adalah orang bodoh. Terutama untuk warga Surabaya ya. Sudah patuh. Saya akan patuh terhadap protokol kesehatan. Kok pakai masker ngap? Itu masker lu bagus tuh, kenapa kemarin nggak dipakai? Harusnya ya kalau misalkan lu pakai masker terus lu ngevideoin orang kagak pakai masker terus lu goblok-goblokin baru masuk. Orang tuh bakal ngedukung gitu. Sebaliknya, enggak, kalau misalkan dia pakai masker terus ada orang nggak pakai masker depan dia di videoin, wah nih orang tidak pakai masker parah gitu. Itu masuk. Dan sampailah kita kepada akhir atau penutup dari video ini, dimana ini adalah kesalahan tadi gue bilang di awal. Si mas-mas tadi pengejek pengunjung mall bermasker itu dia jadi duta prokes. Orang yang narik masker waktu orang mau ibadah itu jadi duta masker. Satu duta prokes, satu duta masker. Tolong nanti gue gue pengen ini jalan-jalan ke Bekasi, ke Jakarta make dengkul. Nanti gue jadi duta dengkul se-Indonesia. Ini kita beropini aja ya. Dan opini kan ya pemikiran masing-masing lah ya. Gue bisa benar, bisa salah banget malah.
Kalau misalkan alasan dijadikan duta adalah supaya orang tersebut taat terhadap aturan tertentu, ya kita semua aja jadi duta. Ntar duta Silon Seven jadi siapa? Nah, duta Silon Seven berubah menjadi duta duta penyanyi. Om Deddy aja kemarin marah-marah di Twitter kan, semua aja yang salah dijadiin duta gitu. Kalau mengkritik DPR bisa jadi DPR nggak ya, cek gitu. Besok mau ngelawan polisi yang jaga perbatasan mudik biar jadi duta transportasi provinsi. Terus ayo dong, ada lagi nggak jokesnya yang lucu nih? Jadi duta masker supaya mereka bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak pakai masker. Jadi duta masker nggak boleh lalai, nggak pakai masker. Iya, kalau koruptor jadi duta anti korupsi. Tapi ya udahlah. Next akan ada duta apa aja? Mungkin lo bisa tulisin di kolom komentar di bawah. Kalau gue pengen jadi duta planet Namek, di sana gue akan belajar Kamehameha, belajar kalau misalkan mati ada ring di kepala, atau bisa kalau gue punya buntut gue kepotong, numbuh lagi. Gue punya tangan, numbuh lagi gitu. Kayak cicak aja, kayak cicak. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gusti Pangeran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah hambamu ini kekuatan, ya Allah. Ya udahlah, itu aja buat video gue kali ini. Gue nggak tahu ini bakal banyak banget dikat yang pasti. Asli, kayak video ini gue lagi jalanin gue lagi ngebikin video ini dengan kondisi yang tidak baik-baik nih, kayak lagi lemes banget orang hidup di dunia tuh. Itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan kalau lu ya bikin salah, santai, tidak apa-apa. Di sini lo akan jadi orang hebat kalau lo bikin salah. Punya jabatan, bisa korupsi. Enggak. Bercanda. Udah itu aja ya. Bye-bye, thank you. Sampai jumpa besok.